Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman sekalian di channel Fokus Belajar. Pertemuan kali ini adalah merupakan pertemuan yang ke-9 kita dan khusus hari ini kita akan membahas tentang soal-soal silogisme. Materinya adalah soal-soal yang sesuai dengan real test di tahun 2023, 2021, dan 2019 penerimaan CPNS dan kedinasan. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Semua pegawai Bank BRI adalah orang yang disiplin. Beberapa pegawai Bank BRI adalah orang yang profesional. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. A. Beberapa pegawai Bank BRI bukan orang yang profesional. B. Beberapa orang yang profesional adalah orang yang disiplin. C. Semua orang yang profesional adalah orang yang terpilih. D. Beberapa orang yang disiplin bukan pegawai Bank BRI. E. Hanya pegawai Bank BRI yang disiplin. Oke, teman-teman sekalian, supaya kita tidak terlalu banyak kehilangan waktu dalam mengerjakan soal, maka perlu pemahaman dan perlu trik yang harus kita ambil untuk mengerjakan soal yang seperti ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, kenali dulu ini kan dua premis ini. Premis pertama dimulai dari kata semua, dan premis kedua ini dimulai dari kata beberapa. Kalau cirinya seperti ini, teman-teman sekalian, maka itu dalam kesimpulan, itu pasti selalu didahului dengan kata beberapa. Atau kalau umpamanya semua di sini sebagian, maka dia didahului dengan kata sebagian. Tapi kebetulan menggunakan kata beberapa, maka dia pasti jawabannya itu adalah beberapa. Pasti jawabannya adalah beberapa. Nah, sekarang kita lihat jawaban yang ada. A ini dimulai dengan beberapa. B beberapa juga. C semua, berarti sudah pasti ini salahnya. D beberapa. E hanya, ini berarti ini salah. Nah, kita cuma cek aja. A, B, dan D. Beberapa, D. Sekarang kita masuk ke analisa kalimat. Premis pertama ini, semua pegawai Bank BRI adalah orang yang disiplin. Berarti semua ya. Premis pertama. Ini premis pertama, semuanya pegawai Bank BRI itu disiplin. Kemudian premis kedua ini teman-teman, beberapa, ini ada beberapa pegawai Bank BRI ini, beberapa ya, beberapa pegawai Bank BRI ini orang profesional, dia profesional. Nah, berarti di premis kedua ini ada beberapa juga ya, ada beberapa pegawai Bank BRI ini itu bukan profesional, profesional. Pastikan begitu kan? Ada. Maksudnya begini, ada beberapa pegawai Bank BRI ini bukan profesional, tetapi dia orangnya disiplin sesuai dengan premis pertama tadi ini. Berarti jawabannya itu tadi. Ada beberapa pegawai Bank BRI bukan profesional, tapi dia disiplin. Nah, sekarang kita lihat. A. Beberapa pegawai Bank BRI bukan orang yang profesional. Nah, ini kan sama dengan ini kesimpulannya tadi beberapa ya. Kemudian B, beberapa orang yang profesional adalah orang yang disiplin. Ini tidak ada kaitannya dengan ini. Dia yang premis satu, dia yang premis kedua. Kemudian beberapa orang yang disiplin bukan pegawai Bank BRI ini. Ini juga terbalik. Karena yang di sini kesimpulannya adalah ada beberapa yang pegawai yang profesional, terus ada beberapa yang bukan profesional. Berarti jawaban yang benar itu ada di A. Nah, teman-teman, kalau mau lebih memahami tentang konsep ini, kita bisa gunakan di logika kuantor supaya kita jangan ragu dengan bahwa apakah ini B atau ini yang D benar. Kalau umpamanya teman-teman ragu di jawaban di A ini, nah kita bisa logikakan di logika kuantor. Nah, seperti ini dia. Logika kuantornya kan begini. Ini kan semua pegawai Bank BRI ini kan disiplinnya. Ini disiplin semua ini. Baik dia profesional maupun tidak, dia disiplin. Kemudian beberapa pegawai Bank BRI itu profesional. Berarti kan dia begini. Di dalam lingkaran begini, beberapa
beberapa pegawai Bank BRI ini proporsional dia, profesional, ya kan? Nah, dari lingkaran ini berarti yang kosong ini teman-teman sekalian, ini tidak proporsional. Ini ada beberapa yang tidak proporsional. Dia Bank BRI tapi tidak proporsional. Berarti ini jawabannya ini yang terarsir ini, anggaplah ini terarsir. Berarti inilah jawabannya yang tidak proporsional. Artinya maksudnya bukan proporsional. Ini sudah sangat jelas di sini teman-teman sekalian. Jawaban yang benar itu ada di A. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman sekalian? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Semua kucing bisa menerkam. Sebagian kucing bisa menangkap tikus. Simpulan yang tepat adalah titik-titik. A. Semua kucing bisa menerkam dan menangkap tikus. B. Sebagian kucing bisa menerkam dan menangkap tikus. C. Sebagian kucing bisa menangkap tikus namun tidak bisa menerkam. D. Semua yang bisa menangkap tikus selalu bisa menerkam. E. Tidak dapat disimpulkan. Oke, teman-teman sekalian, supaya tidak kehilangan banyak waktu, kita lihat cirinya yang pertama dulu. Ini kata semua dan sebagian. Jawabannya pasti kata sebagian. Nah, sekarang kita cek dulu di A. Menggunakan kata semua berarti otomatis salah. B, C sebagian. Kemudian D ini juga salah semua. Dan E ini tidak salah. Berarti kita akan fokusnya di B dan C. Sebagian kucing bisa menerkam dan menangkap tikus. Sebagian kucing bisa menangkap tikus namun tidak bisa menerkam. Oke, kita lihat analisa dari premis 1 ke premis 2. Premis 1, ya kan? Premis 1 ini, ya kan? Premis 1 ini kan semua kucing ya, semua kucing ini bisa menerkam. Oke, bisa menerkam semua. Ini kucing semua bisa menerkam. Kemudian ada sebagian kucing. Ini sebagian kucing ya, bisa menangkap tikus. Berarti ini sebagian di sini, ini bisa menangkap tikus. Ini sebagian bisa menangkap tikus. Dan otomatis bisa menerkam, ya kan dia akan masuk di lingkarannya ini. Berarti bisa juga menerkam. Ya kan? Kemudian di sini karena menggunakan kata sebagian, berarti ada juga sebagian tidak bisa menangkap tikus, ya kan? Tidak bisa menangkap, tapi dia bisa menerkam, Kan logikanya begitu ya, yang di sini. Nah, sekarang kita lihat B dan C ini. Sebagian kucing bisa menerkam dan menangkap tikus. Kalau begitu ini kita ambil di kata yang ini. Berarti ini yang benar, teman-teman. Sebagian kucing bisa menerkam dan menangkap tikus. Kalau C, sebagian kucing bisa menangkap tikus, namun tidak bisa menerkam. Kenapa ini salah? Karena ini kan semua kucing bisa menerkam semua. Semua kucing bisa menerkam ya. Dia menggunakan tidak bisa ini. Ya. Kalau begitu, teman-teman sekalian, sudah jelas bahwa jawabannya betul adalah B. Sebagian kucing bisa menerkam dan menangkap tikus. Sebelum lanjut ke pembahasan soal, teman-teman sekalian, ini ada informasi penting dari website sobatcpns.com, di mana website ini menyediakan berbagai macam bentuk bimbingan belajar yang tujuannya adalah untuk mempermantap diri teman-teman sekalian dalam mengerjakan soal-soal tes CPNS di penerimaan CPNS tahun 2024 ini. Caranya adalah teman-teman sekalian silakan Anda klik tautan yang ada di deskripsi video pembelajaran ini. Kalian cuma menyiapkan saja nama, email, nomor HP, password, dan silakan daftar. Setelah itu kalian akan mendapat verifikasi email dan ketika Anda sudah login, kita akan temukan berbagai macam bentuk menu belajar yang ada. Yang pertama di sini adalah pilih paket, tryout SKD, hasil tryout, latihan singkat lainnya.
Sebelum teman-teman sekalian try out di SKD sini untuk latihan, maka teman-teman sekalian di sini harus beli paketnya dulu. Untuk paket SKD Premium ini itu harganya 99.000 per tahun. Kalau SKD Platinum CPNS 175.000 per tahun, dan SKD paket kedinasan ini harganya 99.000 per tahun. Di sini fasilitas yang disediakan teman-teman sekalian adalah akunnya itu bisa diakses selama 1 tahun. Kemudian berisi setiap paket tryout ini berisi 15 paket tryout premium. Kemudian berisi 230 paket latihannya, pembahasan lengkap dan kunci jawaban yang ada. Kemudian statistik, nilai dan skornya itu terlihat jelas. Kita bisa lihat di situ. Kita bisa mereviewnya di situ. Tunggu apa lagi? Silakan Anda daftar di situ dan selamat berjuang dan belajar di sobatcpns.com. Jika harga tiket pesawat terbang naik, maka jumlah penumpang pesawat terbang turun. Jika jumlah penumpang pesawat terbang turun, maka jumlah penumpang kapal laut akan bertambah. Ternyata jumlah penumpang kapal laut tidak bertambah. Ya. Kesimpulan yang tepat adalah A. Harga tiket pesawat terbang naik. B. Harga tiket pesawat terbang dan jumlah penumpang kapal laut tidak bertambah. C. Harga tiket pesawat terbang tidak naik dan jumlah penumpang kapal laut tidak turun. D. Harga tiket pesawat terbang naik dan jumlah penumpang kapal laut tidak turun. E. Harga tiket kapal laut tidak naik. Oke, caranya teman-teman sekalian adalah, ini kan berapa premis ini? 3 premis ya. Nah, kita lihat kata yang berulang. Ini yang kata berulang di sini kan dia jumlah penumpang ya. Jumlah penumpang pesawat terbang. Di sini. Jumlah penumpang pesawat terbang. Berarti di sini adalah kita ambilkan simbol I, dan di sini harga tiket. Harga tiketnya di sini adalah B. Harga tiket pesawat terbang. Nah ya. Kemudian di 3 ini adalah ini jumlah kapal laut ya. Ini jumlah kapal laut. Jumlah penumpang jumlah penumpang kapal laut ini adalah R. Kalau begitu, kita ini teman-teman kan di sini ya. Ini kan di sini Q. Kemudian maka di sini jumlah penumpang kapal laut di sini adalah R. Berarti di sini kan dia kapal laut bertambah, berarti di sini tidak tadi ini. Ini kan lingkaran R ini. Premis 3. Berarti ini bisa dituliskan seperti ini teman-teman sekalian. Itu premis P, ini kan premis 1. Ini premis 1 itu P maka Q. P maka Q. Di premis 2 itu adalah Q maka R. Ya kan? Kan begitu? Ini kan sama. Berarti kita eliminasi ini aja. Ini dengan ini. Nanti sisanya adalah, ini kan sisanya adalah P maka R. Nah, berarti kan kalau dia P maka R di sini, teman-teman sekalian, di premis 3 itu kan 3 adalah lingkaran tidak ya. Ini lingkaran R. Kalau dia lingkaran R begini, jawabannya itu atau kesimpulannya adalah lingkaran P. Yang ini teman-teman sekalian. Lingkaran P. Berarti jawabannya betul itu kalau lingkaran P itu harga pesawat terbang naik, berarti kalau dia lingkaran pasti dia tidak naik. Berarti harga pesawat terbang, harga tiket pesawat terbang itu ini adalah C. Harga tiket pesawat terbang tidak naik dan jumlah penumpang kapal laut tidak turun. Ini kan tidak bertambah ya. Kapal laut ini tidak bertambah, berarti kan tidak turun. Jumlah penumpang kapal laut tidak turun ini. Berarti jawaban yang benar ini teman-teman sekalian ada di C. Harga tiket pesawat terbang tidak naik dan jumlah penumpang kapal laut tidak turun. Oke, teman-teman sekalian bisa dipahami ya sampai di sini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebagian penduduk desa A berprofesi sebagai buruh. Semua buruh berangkat ke kota B pada pagi hari dan pulang pada sore hari. Anto adalah penduduk desa A. Anto berangkat kerja pada pagi hari dan pulang pada sore hari. Kesimpulan yang tepat adalah A. Anto adalah buruh.
B. Anto bukan buruh. C. Anto adalah pegawai negeri. D. Anto pulang kerja pada pagi hari. E. Tidak dapat disimpulkan. Ini tidak bisa langsung menggunakan, kan dia menggunakan sampai 4 premis ini. 1, 2, 3, 4. Tidak bisa langsung bahwa ini disimpulkan, pasti jawabannya adalah sebagian. Tidak ada kan jawabannya di situ. Kita ini jawab langsung menggunakan analisa kalimat saja ini. Artinya logika kalimat. Kita analisa dulu di premis 1 ini. Di premis 1 ini. Di premis 1 ini kan sebagian. Ini menggunakan sebagian. Sebagian penduduk desa A profesi sebagai buruh. Berarti bisa disimpulkan ya, sebagian penduduknya ini sebagian buruh dan sebagian bukan buruh. Ya. Pastikan logikanya begitu ya. Ini di premis 1 ini. Kemudian premis 2. Premis 2 itu buruh berangkat ke kota B pada pagi hari dan sore. Ini tidak ada analisa lainnya ini. Ini berangkatnya pagi. Ini buruh berangkat pagi. Pulang sore. Kemudian premis 3. Anto adalah penduduk desa A. Nah, Anto ini dia penduduk desa A. Berarti kalau kesimpulannya Anto ini adalah berarti bisa dia pekerjaannya buruh, bisa juga bukan buruh ini. Karena dia termasuk kan penduduk desa A. Karena dia menggunakan sebagian di sini tadi. Berarti Anto ini tanda tanya dia buruh atau bukan buruh. Ya kan? Analisa ketiga ini. Untuk premis ketiga. Kemudian premis keempat itu, Anto berangkat kerja pagi hari ya, dan sore, pulang sore hari. Berangkat kerja pagi, pulang sore. Nah, sekarang kita analisa kalimatnya atau jawaban yang ada. Anto adalah buruh A. Di sini kesimpulan kita kan bisa saja Anto ini buruh, bisa juga bukan buruh. Berarti jawaban ini salah. B. Anto bukan buruh. Sama juga tadi ini kesimpulan ketiga ini di premis ketiga. Berarti juga ini salah. Kemudian Anto adalah pegawai negeri. Ini apalagi? Salah juga ini. Kemudian Anto pulang kerja pada pagi hari. Ini pagi hari. Di sini kan pulangnya dia sore. Berarti jawaban itu salah. Kalau begitu teman-teman sekalian, jawabannya benar itu adalah E. Tidak dapat disimpulkan. E. Ya, begitu teman-teman sekalian ya. Lanjut ke nomor 5 yang terakhir. Nomor 5, jika harga bensin Pertamax naik maka permintaan bensin Pertalite akan naik. Jika bensin Pertalite naik, maka jumlah bensin Pertalite akan langka. Ternyata jumlah bensin Pertalite di pasaran tidak langka. Simpulan yang tepat adalah A. Harga bensin Pertamax tidak naik. B. Harga bensin Pertamax naik. C. Harga bensin Pertalite naik. D. Permintaan bensin Pertalite naik. E. Harga bensin Pertalite tidak naik. Oke, kita lihat ini berapa premis? 3 ya. 1, 2, 3. Kita bisa simpulkan seperti ini. Ini pertama. Di sini harga bensin Pertamax naik. Ini kan P. Kemudian permintaan itu, ini permintaan di sini dia Pertalite ini kan akan Q. Ya. Jika bensin Pertalite naik, maka jumlah bensin Pertalite akan langka. Nah, berarti kan di sini yang ini lagi teman-teman sekalian. Ini adalah Q-nya tadi ya. Q. Kemudian maka jumlah bensin naik. Jumlah ini kan dia masuk kategori R. Ya. Nah, ternyata jumlah bensin Pertalite tidak. Ini ada tidak. Berarti dia di sini lingkaran R. Nah, kalau begitu teman-teman sekalian, premis pertama.
premis pertama itu sama dengan P maka Q, ya. Premis kedua adalah Q maka R. Nah, ini kan tadi kan sesuai dengan data yang di atas ini, berarti kita eliminasi aja ini. Ini hasilnya adalah P maka I. Kemudian di premis 3, ini premis 3 ini, premis 3 teman-teman. Premis 3 ini ternyata jumlah bensin pertalite tidak naik. Berarti kan dia lingkarannya R. Kalau begitu, kesimpulannya adalah lingkaran P. Ya, lingkaran P. Bagaimana itu lingkaran P? P itu adalah harga bensin Pertamax naik. Berarti harga di sini ternyata tidak naik. Harganya ini tidak naik. Ya, harga bensin Pertamax itu tidak naik. Kalau begitu jawabannya betul teman-teman adalah A. Harga bensin Pertamax tidak naik. Ini. Ya. Demikian teman-teman pembelajaran kita hari ini yang 5 nomor itu, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini tidak lupa pula informasikan bahwa teman-teman supaya tidak lebih kaku atau bisa tidak banyak kehilangan waktu dan bisa memantap diri. Teman-teman yang berminat untuk ikut try out ini bisa diklik di link yang ada di deskripsi video ini atau di kolom komentar, yaitu link dari sobatcpns.com yang menyediakan tryout skala nasional. Teman-teman sekalian bisa belajar lebih banyak di situ dan menemukan soal-soal yang lebih banyak dan terupdate. Ya, demikian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.